Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur sudah sepantasnya dan selayaknya kita sebagai hamba-Nya untuk menyampaikannya kepada Zat yang Maha Luhur, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kita masih diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bisa tholabul ilmi di majlis yang insya Allah muliakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah menjadi satu amal baik yang kelak Allah akan melipat gandakan amal baik tersebut. Sebagaimana janjinya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini apa yang kita lakukan merupakan amal baik yang kelak pahalanya akan Allah lipat gandakan. Lantas salawat beserta salam, rahmat beriring salam, rahmat yang seperti hujan, semoga terlimpah curah selalu kepada singanya padang pasir, kuduahnya umat Islam, uswahnya kaum muslimin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembangun umat minal masyriq ilal maghrib, umat yang asalnya biadab jadi beradab, umat yang asalnya gelap dengan kekufuran menjadi terang benderang dengan nuril Islam yang dibawa olehnya. Mudah-mudahan rahmat serta keselamatan itu mengalir pula kepada para sahabat, kerabat, hatta kepada kita, umatnya yang insya Allah patuh dan taat hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul udma darinya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan satu tema ceramah, yaitu keutamaan sholat. Kita sebagai umat Islam, umat yang menjustifikasi sebagai umat yang beriman, tentu kita selalu melaksanakan sholat. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa itu sebetulnya fungsi sholat. Kalau melihat dari sisi etimologi bahwa sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya adalah doa. Tetapi para ulama fikih mendefinisikan sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang mana ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Itu adalah sholat. Tetapi pada kesempatan hari ini Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana sebetulnya keutamaan sholat itu. Keutamaan sholat yang luar biasa adalah perbuatan yang di yaumil akhir nanti akan dihisab pertama kali. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bahwa kita di dunia ini berbuat apapun kita lakukan. Kita ada berbuat zakat, kita sholat,
kita haji, kita sedekah. Tetapi di yaumil akhir nanti, yang pertama kali akan dilakukan hisabnya adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi sholatuhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal perbuatan seorang hamba yang akan pertama kali dihisab di yaumil akhir nanti adalah perbuatan sholat. Idza soluhat sholatahu, jika amal perbuatan sholatnya baik, soluhat sairu amali kullih, maka perbuatan amal yang lain itu akan baik. Patokannya adalah sholat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebetulnya konsep sholat itu yang baik adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjaga umatnya dari berbuat fahsya, berbuat kejahatan dan berbuat kemunkaran. Ini adalah yang luar biasa. Maka punya korelasi antara tadi bahwa ketika sholat, amal sholatnya baik, maka amal perbuatannya tidak dihisab lagi. Karena pasti akan baik. Karena tadi ketika sholatnya baik, maka tadi dia tidak akan pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Masyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Ini adalah yang luar biasa. Ketika kita melaksanakan sholat, yang berikutnya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sholat itu akan mengangkat derajat orang yang melakukan sholat itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Fatimah, ya Rasulullah, kata Fatimah, akhbirni bi'amalin astaqimu alaihi wa amaluh. Kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa istiqomah dan mampu melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bis sujud. Engkau harus melakukan sujud. Salat katanya. Kita harus salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Ketika engkau salat, ketika engkau sujud, sekali saja Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan darimu. Darajah wa hadda biha anka khati'ah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Maka ketika kita sholat, Allah akan mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwatul iman billah, bahwa sholat pun adalah sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa syajidun faksiru wudu, faksiru sujud, faksiru doa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini luar biasa sholat itu. Bagi kita sekalian yang menjustifikasi adalah orang yang beriman, hendaklah kita melakukan sholat, khususnya adalah sholat 5 waktu. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Bahkan sholat menjadi parameter keimanan seseorang. Seseorang tidak dianggap kamalul iman, imannya itu tidak sempurna ketika dia tidak melakukan sholat. Bagaimana kata Allah, innal mal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman itu kata Allah,
Di samping 5 hal, yang terakhir Allah mengatakan, alladzina yuqimunas shalah, orang yang selalu menegakkan salat. Kata Allah, humul mu'minuna haqqo, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Padahal garansi untuk menjadi ahli surganya Allah itu adalah kita mempunyai keimanan. Sementara keimanan yang sempurna itu salah satunya adalah selalu menegakkan salat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, pembeda antara kita dengan seorang kafir dan musyrik adalah salat, meninggalkan salat. Jadi kalau ada orang yang muslim yang meninggalkan salat, tidak ada bedanya dengan orang kafir dan orang musyrik. Maka bisa diambil simpulan sebetulnya, ketika dengan sengaja dia meninggalkan salat 5 waktu, dengan sengaja tidak pernah menegakkan salat, posisinya sama dengan kaum musyrik dan kaum kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman billah, marilah kita menjadi ahli salat. Karena apa? Karena ketika kita tidak salat, Allah mengatakan, ma salakakum fis saqar, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Lantas ahli neraka itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita nanti di akhirat nanti menjadi penghuni nerakanya sakor karena kita tidak pernah menegakkan salat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahun. Orang yang sholat saja akan menjadi penghuni neraka. Well, ketika apa? Ketika dia menegakkan sholatnya tidak sempurna, tidak memenuhi unsur syarat dan rukunnya, tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Apalagi orang yang tidak pernah menegakkan sholat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri untuk menjadi ahli sholat, ahli masjid. Terutama bagi kaum laki-laki, Allah memberikan ganjaran. Kata Rasulullah SAW menggaransikan di dalam sebuah hadisnya, bahwa ketika seorang laki-laki berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala 27 derajat lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian di rumah. Kata Rasulullah SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Apa kebaikannya itu? 27 derajat. Ini subhanallah, luar biasa. Maka oleh sebab itu kaum laki-laki, ikhwani billah, marilah kita menjadi ahli masjid. Kita memakmurkan masjid. Kita menjadi ahli masjid, menjadi laki-laki yang selalu teringat hatinya kepada masjid. Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Bahwa kata Rasulullah SAW akan ada 7 golongan, 7 kelompok di yaumil akhir nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ketika itu tidak ada naungan dari manapun, kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sab'atun itu, dari 7 golongan itu, siapakah mereka? Kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah rajulun mu'allikun qalbuhu bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya selalu terkait ingat ke masjid. Subhanallah, summa subhanallah. Maka ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah kita selalu menjadi ahli sholat. Kita menegakkan sholat, qiyamus sholat, bukan hanya melaksanakan sholat. Karena kalau hanya melaksanakan sholat
dengan asal-asalan. Tadi ingat kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ingat, maka apa yang harus kita lakukan di dalam salat? Muncul kehusuan di sana. Muncul menghadirkan seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keimanan itu di hadapan Allah. Karena bagaimana ketika kita menghadap pimpinan kita? Kadang-kadang kita mempersiapkan dengan baju yang terbaik. Kita pakai parfum yang baik, pakai pakaian yang terbaik, sepatu terbaik. Ketika menghadap pimpinan. Tapi malah kebalikan ketika kita menghadap untuk sholat di masjidnya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW dikatakan bahwa khudu jinatakum inda kulli masjid. Kata Allah bahwa perbaiki ketika buatlah pakaian, gunakanlah pakaian yang paling baik ketika kita memasuki masjid untuk menghadap kepada Allah. Ini adalah adab kita di dalam sholat. Bagaimana khusyuk kita, kemudian pakaian kita. Jangan sampai pakaian kita adalah pakaian yang jelek. Sementara untuk menghadap manusia, kita gunakan pakaian yang paling bagus. Ini adalah adab yang tentu harus kita jauhi. Karena apa? Karena pada hakikatnya hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Kenapa? Karena ketika sholat kita baik, maka amal perbuatan yang lain akan punya garansi amal perbuatan yang lain itu adalah baik. Tapi kenapa di antara kita mungkin banyak yang sholat berjalan tapi maksiatnya jalan? Kalau kata istilah anak muda itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini yang harus disalahkan bukan sholatnya, tapi bagaimana orang tersebut melaksanakan sholat. Jangan-jangan dia hanya melaksanakan sholat saja, bukan qiyamus sholat, bukan menegakkan sholat. Karena apa? Kalau orang itu sholat, menegakkan sholat dengan sepenuh hati, dengan penuh kehusuan, syarat dan rukunnya terpenuhi, insya Allah sholatnya akan tanha anil fahsai wal munkar. Sholatnya akan membentengi dari berbuat kejahatan dan kemunkaran. Jadi yang ditanyakan itu bukan sholatnya. Bagaimana ada orang yang sholat tapi setelahnya melakukan pencurian? Itu adalah perbuatan yang tentu salah. Jangan disalahkan sholatnya, tetapi orangnya, karena orangnya tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Yang sholatnya mungkin tadi sahun, yang tadi ketika orang itu sholat lantas dia lalai di dalam sholatnya, bukan ganjaran yang akan didapat olehnya, tapi siksa Allah yang akan didapatkan olehnya. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah. Karena pada hakikatnya hidup kita adalah untuk menyembah Allah, dan salah satu amal perbuatan yang paling baik di hadapan Allah itu adalah sholat. Ingat, tetapi bukan hanya sholat 5 waktu. Kita hendaklah menambahkan dengan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Setelah kita sholat dari mulai subuh, isya, ketemu subuh lagi, jangan lupa malamnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud sebagai tambahannya. Bahkan tidak hanya itu, ketika kita masuk masjid,
Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau duduk ketika masuk masjid sebelum engkau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ketika selesai wudhu, apa yang dilakukan? Sholatlah 2 rakaat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pedoman bagi kita. Karena apa? Karena ternyata posisi yang paling dekat kita dengan Tuhan kita itu adalah ketika kita sholat. Maka marilah kita sama-sama menjadikan sholat itu sebagai habit kita, sebagai perbuatan yang selalu kita perbaiki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita punya garansi untuk menjadi ahli surganya Allah karena sholat kita. Karena ketika sholat kita baik, maka amal-amal perbuatan yang lainnya akan baik. Mudah-mudahan sholat kita akan menjadi benteng kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya perbuatan sholat itu akan membentengi pelakunya dari perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Kalau Al-Fakir bisa mengambil simpulan dari ini, mungkin karena apa? Karena setidaknya ketika kita sholat, kita tidak akan pernah membicarakan orang. Itu. Maka ketika kita banyak sholat, menegakkan sholat, maka waktu kita untuk membicarakan orang itu, menjelek-jelekan orang itu akan terbatasi oleh ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat sehingga nanti kita punya garansi untuk masuk surganya Allah karena sholat kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Wabil khusus untuk Al-Fakir yang menyampaikan dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat yang kelak akan menjadi ahli surganya Allah karena sholat kita. Saya tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Laisal firaku kuntu nadiman, balil liqa'u kuntu nadiman. Aqulu qouli hada, astagfirullahu li walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.